wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad. Nah, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Pak? Maaf Bu, mengganggu waktunya. Boleh minta waktunya sebentar Ibu? Nah, kebetulan saya ada tugas dari CGT modul 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah tentang dilema etika Ibu. Oh, silakan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, saya coba ini Pak ya. Ya, terkait dengan bagaimana cara mengidentifikasi kasus ini, tentu pertama kita harus memahami dulu tujuan dari organisasi tujuan sekolah kita ya. Setelah itu barulah kita mengidentifikasi daripada risiko-risiko dengan pencapaian tujuan. Nah, setelah itu dianalisis risiko. Nah, selain daripada itu kita juga harus memahami tujuan organisasi kita, dan kita harus kenali juga nilai-nilai budaya organisasi serta risiko-risiko potensi-potensi yang saling berbenturan. Nah, mungkin begitu ya menurut saya. Berarti ada dua tadi Bu, yang pertama yaitu tujuan, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman Ibu selama ini, bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Tentu kita dalam menjalankan dan mengambil keputusan itu, untuk mengambil keputusan sekolah, untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebijakan, maka ketika ada dua kepentingan tersebut, tentu saya harus menganalisis terlebih dahulu mana risiko yang paling besar dan mana risiko yang kecil terhadap pencapaian tujuan. Nah, risiko yang paling kecil tersebut akan dijadikan pengambilan keputusan. Itulah seperti itu yang kami lakukan. Berarti Ibu tadi menganalisis resiko mana yang besar, kemudian mana yang kecil untuk mencapai tujuan tersebut ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, kalau mengenai langkah-langkah atau prosedurnya, itu tentu kita harus melakukan, kalau yang selama ini yang kami lakukan ya tentu hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan. Yang tadi satu, mengenali masalah dengan cara mengidentifikasinya, dan yang kedua menganalisis langkah-langkah atau risiko-risiko dalam pengambilan keputusan. Sedangkan yang ketiga yaitu mengevaluasi kebijakan atau keputusan yang telah diambil, dan kadang di sini juga ada efektif dalam pengambilan keputusan itu kita mengikuti insting ya, insting kita. Kadang-kadang kita mengikuti insting itu tadi. Nah, berarti tadi Ibu ada 3 cara ya Bu ya. Yang pertama tadi mengidentifikasi, kemudian langkah yang kedua ada menganalisis, kemudian yang terakhir ada mengevaluasi, dan kadang-kadang Ibu juga ikut mengikuti insting yang tadi ya. Oke. Logika ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu jika sudah memahami masalah dan tujuannya. Terkadang juga yaitu tadi menggunakan insting atau logika. Kalau saya itu dengan kata lain, memahami masalah dan tujuannya, pengambilan keputusan akan lebih tepat sebagai strategi untuk memecahkan masalah. Jadi dengan insting itu tadi berarti Bu ya. Nah, kemudian
hal-hal apa saja yang selama ini kira-kira menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini yang paling terasa kami merasakan itulah tadi hati, ya, ada rasa kasihan, dan di satu sisi juga rasa kasihan itu kita menegakkan aturan yang sudah kita buat atau yang sudah kita ikat. Maka penyelesaiannya tidak bisa kami menyelesaikan sendiri, tapi kami lakukan dengan cara musyawarah dan melibatkan pertimbangan-pertimbangan dari stakeholder atau lembaga yang terkait dengan masalah atau kasus yang terjadi di sekolah kita ini. Jadi tadi tantangannya itu adanya rasa kasihan tadi Bu ya. Iya. Kemudian diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Kemudian melibatkan pertimbangan dari stakeholder atau lembaga yang terkait masalah kasus tadi Bu ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Baik, kalau masalah tata kelola, ya tentu tata kelola penyelesaian masalah atau kasus diselesaikan di tempat. Jadi kalau saya itu menyelesaikan yang lebih baik itu dengan pertimbangan dulu. Ya saya maksud pertimbangan dari risiko-risikonya, seperti itu. Kemudian walaupun harus tunggu cepat, maka cepat perkembangan di sini. Kemudian kita perlu meminta masukan, gitu. Jadi kami meminta masukan dari rekan-rekan atau dari guru-guru yang senior, kami libatkan juga, ataupun dari stakeholder seperti mungkin pengawas atau paling tidak ketua K3S untuk menyelesaikan masalah kalau seandainya masalah itu tidak bisa kami selesaikan sendiri. Oke, baik. Jadi tadi Ibu selain ada mempertimbangkan risiko-risiko, Ibu juga meminta masukan dari rekan-rekan Ibu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, kalau faktor dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini, faktor atau seseorang itu tadi dengan adanya kerjasama kami dengan rekan-rekan guru atau teman sejawat atau ya teman sejawat kami, misalnya kepala sekolah lain yang bisa memberikan masukan atau solusi, dan juga kami melibatkan guru-guru yang ada di sekolah yang kami anggap senior yang mungkin lebih bijak dalam memberikan masukan. Ya, ada yang komunikasi Bu ya. Iya. Berkolaborasi antara warga sekolah gitu Bu. Yang terakhir nih Bu, mungkin dari saya, dalam semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran yang kami dapat petik yaitu pada intinya ketika kita menghadapi masalah di sekolah, terlebih dahulu kita harus memahami dulu akar permasalahan tersebut, kemudian kita meminta masukan atau saran dari teman sejawat, ataupun mengikuti logika atau insting sebelum mengambil keputusan itu tadi. Berarti harus tahu dulu Bu ya akar permasalahannya tadi. Kemudian meminta saran kepada pihak-pihak terkait atau warga yang dari sekolah, saling berkolaborasi gitu ya. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya untuk sesi wawancara ini dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan kita selalu dapat menerapkan tentang nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Bu. Sukses selalu ya. Terima kasih Bu. Jalannya lancar. Dikerjakan sekolahnya. Ya. Baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Yuk, silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, kebetulan saya ada tugas dari Kemenkes untuk memenuhi tugas dari CBP Angkatan 8. Ya. Nah, di sini saya diberikan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, jadi diantaranya adalah kepala sekolah tempat saya mengajar, kemudian satunya lagi dari kepala sekolah dari sekolah lain. Ya. Sekarang dari sekolah lain tuh, Bapak ini ceritanya nih. Iya. Ya. Kebetulan kan tetanggaan nih Pak. Ya. Kira-kira Bapak ada waktu nggak? Insya Allah. Boleh. Nah, di sesi wawancara ini saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak tentang dilema etika Pak. Tentang dilema etika. Iya. Dilema itu maksudnya apa? Nah, kasus-kasus yang sering dialami oleh kepala sekolah, di mana di situ mempertimbangkan antara yang A dengan yang B, misalnya sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Itu dilema. Dilema itu adalah memilih daripada ada dua pilihan yang sama-sama penting. Iya. Yang memilih. Oke, silakan. Masih ada beberapa pertanyaannya Pak ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini, coba lah Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang kasus-kasus merupakan yang merupakan etika atau rujukan moral? rujukan moral. Kasus dilema etika dan rujukan moral diidentifikasi. Baik. Untuk masalah-masalah seperti itu memang betul. Semua kasus itu kita harus jawab, tapi dengan membuat suatu kesimpulan identifikasi mana yang lebih urgent dan mana yang lebih penting dan mana yang didahulukan dan didahulukan. Kalau dilema etika ini memang betul. Dua-duanya semua benar nih. Benar yang mana kita dahulukan? Benar yang didahulukan adalah benar untuk kemaslahatan dan kepentingan umum. Itu kita dahulukan. Ya. Jadi semuanya benar, ya. Tapi kebenaran yang mementingkan kepentingan umum, kepentingan orang banyak, ya itu yang kita dahulukan. Jadi Bapak tadi adalah mengidentifikasi terlebih Ya, dahulu, Pak, apa masalahnya? Masalah penyebab apa? Kemudian risiko kalau kita ambil ini risikonya apa? Kita ambil ini risikonya apa? Oke, kalau sama-sama risikonya itu imbang, kita ambil manfaatnya pula. Manfaat yang paling banyak yang bisa menjadi apa yang banyak mendatangkan manfaat itu yang mana? Itu yang kita dahulukan. Ya, yang intinya untuk menyelamatkan ataupun untuk membantu kepentingan yang banyak, yang umum, yang perlu diprioritaskan yang mana? Itu dia. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Ya, banyak pertanyaannya. Banyaklah, ada beberapa aja Pak. Oke, sip, lanjut. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh, jadi dua pilihan ini ya. Dua pilihan yang mana dua-duanya itu mempunyai keutamaan, keuntungan, semuanya mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan apa? Baik, kalau dua pertanyaan ini atau pertanyaan ini jawaban yang benar, yang lebih urgent itu lah. Yang mana yang dibutuhkan utama sekali? Sama-sama kepentingan masyarakat nih. Contoh, kita buat pasum nih, pasum jalan umum sama pasum lapangan bola, voli. Dua-duanya kemaslahatan untuk umat, kemaslahatan untuk orang banyak. Tapi yang paling dibutuhkan orang adalah jalan. Karena jalan ini akses keluar masuknya orang dalam satu daerah itu kampungan. Ya, nah itu kita dahulukan. Kalau kita posisinya mendahulukan lapangan voli misalnya, saya rasa yang paling dibutuhkan sekarang yang mendesak itu adalah akses jalan. Itu contoh ya. Kalau dua kepentingan dua
dua masalah ini sama-sama mempunyai manfaat untuk kemaslahatan ya, keuntungan dari warga. Jadi yang lebih utama yang didahulukan adalah yang betul-betul sangat dibutuhkan apa. Ya, dulu Pak Ya. ya. Yang jadi prioritas dari dua tadi, yang prioritas yang mana nih? Nah, itu yang dikerjakan dulu. Baik, Pak. Hmm. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Saudara untuk apa tuh? untuk masalah yang tadi Pak, dari prioritas yang tadi, Oh, langkah-langkahnya apa saja? ya tentu kita melihat hasil dari diskusi, hasil dari pengamatan, hasil daripada masukan dari teman-teman, kolega. Kalau diskusi guru tentunya kita harus melibatkan ya guru-guru. Ini ada masalah nih, gol-golnya kayaknya ada bagus ini. Yang mana yang harus kita ingin lakukan? Ya mungkin ada guru senior, guru yang punya apa, kita ajak tukar pikir itu. Tapi kalau sudah melibatkan institusi ini di luar daripada institusi sekolah, sudah melibatkan masyarakat misalnya, tentu kita diskusi dengan perwakilan masyarakat. Kalau arti kata ya, wali murid, mungkin ketua komite gitu. Jadi berkolaborasi gitu Pak. Iya benar, kolaborasi di antara sekolah kita. Memang saya sebagai kepala sekolah ya, tapi kalau kebijakan yang mengatasnamakan institusi pendidikan, kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan kita semua, ya kita harus rangkul. Kita kan punya teman kolega, ayo kita ajak mereka diskusi. Jadi dari diskusi tadi untuk menentukan Ya. pemecahan masalah tersebut Pak ya. Itu pun tidak semestinya harus kita ikutkan, tapi kita punya kepentingan lain. Keputusannya harus begini. Tapi kalau kita lihat dari ini yang kita lakukan akan berdampak seperti ini, oke, kita pending lagi, kita diskusi lagi. Tapi pada dasarnya keterlibatan warga, keterlibatan teman sejawat, keterlibatan dari teman-teman kerja kita libatkan. Oke, baik, Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang sangat efektif ya Iya. dalam mengambil kasus dilema etika ini. Yang agak menantang sedikit nih. Yang efektif itu yang pertama sekali itu tadi adalah kerjasama tim itu yang efektif bagi saya, karena risiko kerja itu akan kita dapatkan setelah kita, kalau kerjasama tim ini kita lakukan, insya Allah paling tidaknya meminimalisir risiko. Jadi untuk meminimalisir kerja tim Kerja tadi Pak ya. timnya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya Pak. Tantangan dalam kasus dilema etika itu kayaknya penerimaan dari keputusan itu ya tantangannya ya. Karena setiap keputusan yang kita berikan itu kadang-kadang belum tentu bisa diterima dengan baik bagi penerima keputusan itu. Ya, sosialisasi ya. Kemudian diadakan sosialisasi terlebih dahulu Pak ya. Iya. Baik Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kita kan dunia pendidikan nih. Dilema etika, masalah yang terjadi itu biasanya terhadap kebijakan kita tentang perkembangan, bukan kebijakannya, terhadap kemajuan pendidikan. Yang mana masalahnya itu adalah anak-anak ini dititipkan ke sekolah ini kadang-kadang punya masalah. Masalah itu kita ajak untuk sama-sama memikirkan, kita undang wali muridnya. Kadang-kadang wali muridnya nggak respon, ya alasan banyak kerja, sibuk. Akhirnya masalah itu kita diskusikan aja dengan guru-guru kelasnya, dengan guru agama, dengan stakeholder yang lain. Ya kan, ya mudah-mudahan dengan kesejukan hati masalah itu teratasi. Banyak yang tidak kerja baca, ya kita kasih pemahaman guru-gurunya untuk
menyelesaikan itu dengan memberikan tambahan. Kalau anaknya pulang, anak yang belum bisa baca ini, ya tahan dulu. Ataupun secara periode setiap minggu kita melakukan hari tertentu membaca. Jadi kayak semacam Ya, tambahan gitu periode, Pak ya. ya. Baik, Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kayaknya semua tim saya itu terlibat semua, termasuk yang jaga komputer itu TU. Oke, Pak. Ya, mereka kita libatkan semua untuk mencari solusi itu. Paling tidaknya tukar pikirnya. Saling sharing gitu Pak ya. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir nih Pak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika itu Pak? Ya. Pengalamannya adalah memperkuat tim. Tim kerja kita itu harus kuat, tim kerja itu harus humanis ya. Tim kerja kita ini harus sepaham. Makanya dimanapun saya bertugas, mudah-mudahan di sini juga seperti itu saya terapkan. Dasar tim kita itu ada kekeluargaan. Dasar tim kerja kita itu kekeluargaan. Jadi sehebat apapun manajer dia, kepala sekolah dia, namun komunikasi dia dengan tim ini tidak lancar, maka dia nggak bisa berjalan sendiri. Bingung dia nanti, pandai apapun dia. Tapi kalau timnya yang diajak kerja itu tidak dihargai, tidak dikasih informasi, tidak diajak untuk ngobrol, susah. Jadi segala sesuatunya itu kita tim ini harus bergerak. Karena yang kita lakukan ini tidak mudah. Kita nggak bisa sendiri. Kita harus perlu kerjasama. Harus ada tim yang solid gitu Pak ya. Ya. Kemudian menjalin hubungan kekeluargaan untuk memperkuat sebuah tim tersebut. Ya, begitu juga dengan lingkungan ya. Lingkungan juga tidak kalah pentingnya itu. Lingkungan juga mesti harus kita komunikasi baiknya harus kita tingkatkan. Komunikasi baik antara warga lingkungan. Keberadaan kita di sini itu paling tidaknya mereka bisa menikmati, mereka bisa terbantu, mereka bisa kita berada di sini itu secara sosial kita bisa membantu apa yang mestinya kita bantu ke mereka. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya untuk sesi wawancara ini. Semoga diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugas ini Pak. Ya. Terima kasih untuk tugas ini. Ya insya Allah ya, apapun masalahnya kamu jangan berpikir sendiri. Kamu punya senior di situ yang sudah masuk ke dalam guru penggerak, ya minta masukan dari dia. Ataupun di sekolah yang lain yang punya teman untuk pengalaman guru penggeraknya seperti apa. Jadi kita harus banyak jemput bola kalau kita ingin maju. Kita harus banyak bertanya kalau kita ingin pandai, kata orang dulu. Jadi malu bertanya sesat di jalan. Ya, kalau namanya pendidikan itu nggak ada habisnya. Ya, hari ini mungkin modelnya seperti ini, belum tentu model ini bisa cocok untuk model yang tahun yang akan datang. Saja bisa bertukar. Baik Pak, terima kasih waktunya. Saya izin pamit dulu Pak, kebetulan sudah azan asar. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, semoga sukses ya. Ya, amin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.